teman-teman, perkenalkan, nama saya Odilia Rodinanda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah topik tentang pentingnya peran dan keikutsertaan orang muda Katolik di dalam gereja. Nah, untuk itu, sudah ada narasumber yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Nah, siapakah dia? Langsung saja yuk kita perkenalan. Makasih Aaron. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, namaku Amadius Gilang Dharma Ardika. Aku mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Saat ini udah semester 2 dan kebetulan aku menjabat sebagai ketua OMK di Parokindanan. Begitu. Wah, Mas Gilang ini sebagai ketua orang muda Katolik di Parokindanan. Nah, selain itu Mas Gilang itu juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS dan dia juga sibuk di berbagai organisasi atau kegiatan seperti pramuka, pecinta alam, band, dan lain sebagainya. Nah, di tengah kesibukan ini Mas Gilang itu bingung nggak sih ketika akan membagi waktu, atau mungkin Mas Gilang punya tips bagi kita sebagai orang muda Katolik atau sebagai mahasiswi itu bagaimana sih mengatur kegiatan antara kegiatan di sekolah maupun lingkungan dengan kegiatan gereja? Oke ya. Kalau untuk masalah membagi waktu ya, itu sebenarnya kadang-kadang juga bingung, kadang-kadang enjoy gitu. Karena memang sedari SMA itu memang saya udah aktif di 5 kegiatan. Ada band, ada OSIS, ada paduan suara, ada pramuka, ada pencinta alam. Nah, itu semua saya jalani dengan enjoy aja sih. Memang kalau mulus-mulus itu nggak semulus itu ya, kadang ada capeknya, kadang ada ngeluhnya, kadang ada malesnya. Nah, tadi soal membagi waktu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya banyak kegiatan, sebenarnya untuk membagi waktu itu gampang. Kalau masalah membagi waktu gampang, cuman menjalankannya itu yang susah. Artinya malesnya itu yang harus dilawan dengan keras. Karena kalau udah ketemu males itu susah. Nah, jadi untuk bagi waktu itu teman-teman prioritaskan yang paling penting dan yang paling mendesak. Yang paling penting, yang paling mendesak itu yang harus teman-teman kerjakan dulu. Kalau ada hal yang penting tapi tidak mendesak, teman-teman bisa reschedule atau jadwalkan ulang mau dikerjakan kapan. Kalau teman-teman ada hal yang perlu dikerjakan tapi hal itu tidak mendesak tapi penting, tidak penting tapi mendesak, teman-teman bisa minta tolong orang lain untuk mengerjakan itu. Kemudian kalau teman-teman menghadapi situasi tidak penting dan juga tidak mendesak, yaudah tinggalkan aja hal itu, nggak usah dikerjakan. Jadi yang teman-teman harus kerjakan sekarang itu adalah penting, mendesak, gitu sih Mbak. Wah, sangat baik sekali Mas Gilang ini sebagai panutan tentunya. Bagaimana sih kita sebagai kaum muda ini bisa membagi waktu antara di berbagai kegiatan, mungkin di berbagai kegiatan sekolah maupun di gereja. Nah, Mas Gilang, menurut Mas Gilang itu apa saja sih peran kita sebagai orang muda Katolik di dalam gereja maupun lingkungan? Lalu, apa peran Mas Gilang dalam keterlibatan di dalam lingkungan maupun gereja sebagai orang muda Katolik? Peran orang muda itu di dalam gereja itu sebenarnya banyak, tapi tidak harus semua itu dikerjakan. Di gereja itu ada banyak cara untuk aktif, untuk terlibat. Ada dengan cara lektor, mesdinar, kemudian OMK,
ada pendamping peer, pendamping pia, ada banyak. Teman-teman pilih satu saja, pilih satu saja untuk terlibat. Lebih baik terlibat di satu kegiatan dalam gereja daripada banyak kegiatan tapi tidak maksimal gitu. Kenapa kok lebih baik satu? Karena teman-teman harus mulai dari yang kecil dulu. Kalau dari hal yang kecil teman-teman bisa tanggung jawab, bisa mengerjakan dengan baik, apalagi teman-teman kalau dikasih 2 atau 3 tanggung jawab, pasti lebih maksimal. Kalau untuk keterlibatan saya di lingkungan atau di gereja, pastinya tentang kekatolikan ya Mbak. Iya. Saya terlibat dalam lektor di gereja. Kemudian saya yaitu ketua OMK juga. Saya juga membawai PER dalam program kerja Soma Keuskupan. Kemudian saya juga pendamping di OMK lingkungan juga. Jadi itu sih peran saya kalau untuk lingkup gereja. Seperti itu Mbak. Wah, sangat menarik dan sebagai panutan sekali ya Mas Gilang ini. Di tengah-tengah kesibukan, Mas Gilang itu juga bisa membagi waktu dengan baik. Yang mana Mas Gilang itu sebagai ketua OMK, pendamping peer, sebagai pendamping OMK di lingkungan. Tapi Mas Gilang itu bisa bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif di dalam gereja maupun OMK. Nah, Mas Gilang, menurut Mas Gilang, pentingkah keterlibatan Mas Gilang sebagai orang muda Katolik di tengah lingkungan maupun gereja? Sangat penting, sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena kalau kita nggak terlibat, siapa lagi gitu? Karena kan pemuda itu rohnya gereja. Kalau rohnya saja udah nggak mau menyatu dengan raganya, ya mana mungkin akan terjadi kehidupan gitu. Sama, kalau anak mudanya aja udah nggak mau nyentuh yang namanya kegiatan di gereja, mana mungkin gerejanya itu bisa diteruskan tradisinya. Mana mungkin gereja itu bisa lebih merangkul banyak umat, melahirkan banyak umat yang dibaptis. Menurut saya. Ya, berarti kita itu sebagai orang muda Katolik ini adalah rohnya gereja. Sebagaimana kita sebagai orang muda Katolik harus dapat melayani gereja dengan setulus hati kita. Selanjutnya Mas Gilang, apakah sering terjadi kendala pada saat diadakan pertemuan OMK? Lalu faktor apa saja sih yang menghambat hal tersebut? Kendala sih sering, banyak. Ada yang nggak mau karena dilarang orang tuanya, ada yang nggak mau karena nggak ada boncengannya, ada yang nggak mau karena dia nggak ada teman di sana, ada yang nggak mau karena acaranya kurang menarik. Nah itu kita berusaha untuk menyelesaikan itu step by step gitu. Nah, lalu Mas Gilang, melihat hal tersebut, usaha apa aja sih yang sudah Mas Gilang lakukan sebagai ketua OMK untuk memotivasi dan menggerakkan semangat OMK ini? Tadi kan kendalanya ada banyak, ada karena orang tuanya, karena acaranya, karena nggak ada temennya. Yang paling kita soroti itu adalah acara dan kenalan atau teman. Kalau masalah izin dari orang tua kan bisa kita kali. Nah, untuk menyelesaikan kendala-kendala itu, kita mengadakan yang namanya serawung. Kita datangi tiap lingkungan dan kita sharing di sana. Teman-teman muda di lingkungan itu inginnya acara yang seperti apa, inginnya kegiatan yang seperti apa, biar mereka enjoy. Nah, terus kita juga mengadakan tugas parkir. Nah, dengan tugas parkir itu kan saya buat tugasnya itu beda-beda lingkungan. Jadi satu anak dari lingkungan A, satu anak dari lingkungan B. Nah, itu harapannya agar tiap anak itu bisa saling mengenal gitu. Jadi ketika kumpul mereka percaya diri, oh aku udah punya kenalan. Terus yang ketiga, kita juga mengadakan EKM yang rutin 2 bulan sekali, yang dimana nanti kita membangun lagi semangat mereka untuk berkegiatan dengan menawarkan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif gitu Mbak. Wah, sangat menarik sekali ya Mas Gilang.
Lalu Mas Gilang, apa aja sih kendala atau tantangan yang Mas Gilang rasakan atau temukan? Lalu bagaimana sih cara menghadapi hal tersebut? Banyak sih tantangannya yang pertama males itu udah musuh bebuyutan kalau males ya. Yang kedua itu omongan dari orang lain yang meragukan. Saya pernah diragukan, oh ini orang mampu nggak ya jadi ketua, ini orang bisa nggak ya jadi ketua, mimpin OMK satu paroki. Terus yang ketiga memang menjaring anak mudanya yang cukup kewalahan juga, tapi itu menjadi tantangan tersendiri yang bisa membuat saya makin bertumbuh. Ya kita sampai belusuan ke lingkungan, kita sampai nelponi tiap orang muda suruh ikut kegiatan, kita usaha untuk ramah, kita usaha untuk kalian maunya apa sih, oke kita sediakan gitu. Jadi kalau yang untuk mengatasi tantangan itu sih dari diri saya sendiri, tetap optimis saja, tetap berpegang pada prinsip saya. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman, agar bagaimana kita itu harus tetap optimis dan tetap percaya diri. Karena kita itu sebagai orang muda Katolik itu adalah rohnya gereja. Kita itu sebagai orang muda Katolik harus saling melayani dan bisa menjadi berkat bagi sama. Nah, Mas Gilang, sebagai penutup nih, apakah Mas Gilang punya quotes atau kata mutiara yang memotivasi kita sebagai kaum muda? Oke. Kaum muda itu rohnya gereja. Kalau nggak ada kaum muda, gereja akan mati. Nah, mumpung teman-teman masih muda, habiskan masa muda teman-teman dengan banyak ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Karena sadar atau nggak sadar, itu benefitnya sangat besar. Mungkin manfaatnya nggak teman-teman rasakan dalam jangka waktu yang singkat, tapi suatu saat nanti teman-teman akan merasakan dampak dari teman-teman ikut terlibat dalam gereja. Itu dari saya. Terima kasih. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Bagaimana kita itu sebagai orang muda Katolik harus bisa menjadi berkat bagi sama, melayani sesama kita, karena kita itu adalah rohnya gereja. Nah, mari teman-teman kita tetap semangat dan bisa mengubah mindset kita agar kita tuh bisa saling menyemangati satu sama lain, agar kita bisa lebih aktif di dalam gereja maupun OMK ini. Nah, terima kasih Mas Gilang karena sudah menemani saya dalam podcast kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.